Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya sangat senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada saat ini, semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita mengawali pagi kita hari ini bersama dengan Tuhan, sebab Dialah Sang Pemberi hidup. Oleh Dia, karena Dia, kita boleh ada hari ini. Dan untuk Dia. Oleh sebab itu kita mengawali pagi kita kembali bersama dengan Tuhan. Sebab sekali lagi awal yang baik menentukan segala sesuatu yang kita mulai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini, dalam program Mana Surgawi, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, untuk kita pelajari bersama, yaitu berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman merupakan sebuah aksi daripada apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Kita sudah mengetahui banyak tentang Tuhan dalam kehidupan kita lewat pembacaan firman yang kita lakukan, lewat renungan-renungan firman Tuhan, lewat khotbah yang kita dengar dari beberapa orang, bahkan di YouTube mungkin. Dari situ timbullah sebuah pengenalan, pengetahuan kita akan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita menghidupi iman? Sudahkah kita menghidupi pengetahuan kita tentang Tuhan? Atau kita masih bersandar pada pengertian kita sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-31 langsung Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sebelum ayat ini dituliskan oleh Musa, pada waktu itu Musa menyuruh 12 pengintai yang berasal daripada 12 suku orang Israel. Karena Israel itu ada 12 suku Bapak Ibu Saudara. 12 suku inilah dipilih satu-satu pemimpin daripada mereka, orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang dihargai, orang yang sangat dihormati. Kemudian mereka dipilih satu persatu dari suku-suku yang ada di bangsa Israel. Ada 12 suku, 12 pengintai yang Musa pilih untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan kita tahu adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk dimiliki oleh keturunannya. Keturunannya itu ialah Israel. Maka daripada itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di padang gurun Paran, disitulah Musa menyuruh 12 pengintai, karena jarak di padang gurun Paran dengan Kanaan tidak terlalu jauh Bapak Ibu Saudara. 40 hari 40 malam perkiraan dalam ditempuh dengan berjalan kaki 40 hari 40 malam, seperti yang terjadi di
12 pengintai ini, 12 pengintai akhirnya melakukan apa yang Musa perintahkan kepada mereka untuk melihat kondisi tanah Kanaan, bagaimana keadaannya, bagaimana orang-orang di sana, apakah tanahnya subur atau tidak atau gersang, apakah banyak yang menarik untuk bisa dinikmati di sana. Itulah yang Musa suruh kepada 12 pengintai ini. Hasilnya 12 pengintai ini bergegas pergi ke tanah Kanaan dan mengintai di sana. Mengintai tentunya sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ketahuan akan dijadikan tahanan bahkan budak di bangsa itu kalau ketahuan. Lalu setelah mereka 40 hari 40 malam mengintai tanah Kanaan, pulanglah mereka memberikan laporan kepada Musa dan Harun dan seluruh bangsa Israel yang berkumpul di padang gurun Paran pada waktu itu. Disitulah mereka menyampaikan bagaimana kondisi tempat yang sudah mereka lihat, bagaimana hasilnya, bagaimana orang-orang di sana. Ketika mereka melihat hal itu, 10 pengintai dan 2 pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb, ini adalah salah satu dari pengintai pada waktu itu. 10 pengintai ketika melihat kondisi tanah Kanaan, mereka takut. Karena untuk dapat memasuki sebuah negeri dan mendiami sebuah negeri perlu diadakan perperangan terlebih dahulu. Perebutan kekuasaan. Akhirnya ketika 10 pengintai melihat posisi tubuh mereka, melihat diri mereka, mereka takut, khawatir. Kenapa? Karena lawan mereka lebih kuat daripada mereka. Lawan mereka lebih perkasa daripada mereka. Dari situlah iman mereka ciut akan Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami secara pribadi pertolongan Tuhan. Mulai dari dikeluarkan dari Mesir, dalam perjalanan ke padang gurun. Di situ mereka melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang tidak ada makanan, dihasilkan makanan oleh Tuhan. Tidak ada air untuk minum, diberikan oleh Tuhan. Belum lagi Tuhan mengadakan banyak mujizat di sana dan menolong mereka. Bahkan Tuhan pernah beberapa kali murka terhadap mereka. Di situ mereka melihat keperkasaan Tuhan. Tapi semua yang mereka kenal, semua yang mereka telah ketahui hilang begitu saja hanya karena apa yang mereka pandang di depan mereka. Itulah yang terjadi terhadap 10 pengintai. Bahkan mereka menyampaikan kabar busuk kepada Musa dan Harun serta seluruh bangsa Israel, sehingga membuat bangsa Israel takut. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengeluarkan kami dari tanah Mesir kalau untuk membuat kami mati di padang gurun ini? Apakah itu rencana Tuhan? Tentunya tidak. Mereka semua mengetahui rencana Tuhan, yaitu mereka akan diberikan sebuah tempat tinggal dan mereka tidak akan dijadikan budak lagi sebagai tahanan. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki tanah perjanjian daripada Tuhan. Tapi itu hilang begitu saja hanya karena apa yang mereka lihat di depan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhannya. Tuhan yang Allah yang hidup sanggup membebaskan kita, kata mereka. Sanggup menolong kita untuk menguasai tanah Kanaan, untuk memiliki tanah Kanaan. Jangan khawatir, asalkan engkau mengandalkan Tuhan. Di ayat yang bilangan pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan 9 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan mulai terlebih dahulu dalam bilangan pasal 13 ayat 30. Ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lanjut ayat yang ke-6 pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui diintai itu adalah luar biasa baiknya, kata mereka. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan.
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah kita melihat bagaimana dua orang, Kaleb dan Yosua, berjalan dengan iman. Iman adalah suatu dasar untuk kita berharap. Iman adalah di mana kita meletakkan posisi Tuhan lebih unggul, lebih prioritas utama daripada kita. Iman bukan bersandar daripada pikiran kita sendiri. Memang realita tidak dapat kita pungkiri. Memang fakta yang kita lihat tidak dapat kita ingkari. Semuanya memang akan terjadi. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang dapat membatasi kuasanya. Sekalipun tangan manusia teracung ke atas, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Sekalipun pintu tertutup, tidak ada jalan terbuka lagi, Tuhan sanggup membukakan jalan untuk kita bisa lalui, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru untuk kita boleh raih. Itulah yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Apa yang terjadi ketika mereka berjalan dengan iman? Hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Bahkan mereka berhasil memasuki tanah perjanjian. Bahkan mereka diberikan milik pusaka. Akibat daripada apa? Mereka mengandalkan Tuhan Allah yang mereka sudah kenal. Bapak Ibu Saudara, contoh teladan iman yang sudah kita lihat hari ini sering menghampiri kita. Kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Padahal mereka sudah menyaksikan banyak tanda-tanda mujizat. Bahkan mereka mengalami secara pribadi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Tapi semuanya hilang hanya karena apa yang mereka lihat. Di mana iman mereka? Sadarkah Bapak Ibu Saudara, kita sering berada di posisi 10 pengintai ini dan tidak berada di posisi Yosua dan Kaleb yang mereka berjalan dengan iman. Tuhan sudah banyak melakukan karya dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita khawatir dalam hidup kita. Kita cemas akan semua persoalan yang menghadapi kita. Entah itu persoalan perekonomian, persoalan keluarga, persoalan keadaan dunia saat ini, atau apapun yang terjadi yang menghimpit kita. Seringkali iman kita kepada Tuhan pudar. Padahal kita sudah kenal Tuhan Allah kita. Betapa sedihnya Tuhan, betapa murkanya Tuhan terhadap kita yang menyangkali iman kita. Penyangkalan iman bukan hanya kita menyangkali Tuhan secara terang-terangan dan mempindah keyakinan, tidak Bapak Ibu Saudara. Menyangkali iman kita kepada Tuhan juga ketika kita meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Disitulah kita sudah meragukan kuasa Tuhan, dan termasuk kita menyangkali akan keperkasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan iman. Iman bukan didasarkan dari logika, pikiran kita, perasaan kita, tapi meletakkan sepenuhnya keyakinan kita akan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu jauh melampaui akal kita, pikiran kita. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sebab Dia layak untuk kita andalkan. Jadilah Yosua dan Kaleb di zaman modern ini. Kita mau seperti mereka, pejuang-pejuang iman. Mereka adalah pemenang yang berhasil hidup dengan iman. Kita pun juga mau seperti mereka. Oleh sebab itu jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup berkarya dalam kehidupanmu, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Mungkin jalan tertutup, ingat masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Demikian renungan firman Tuhan di pagi ini yang dapat kita renungkan. Percayalah kepada Tuhan, belajarlah kepada Tuhan, pelajari firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kuasa iman daripada Tuhan yang lebih hari semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Ajar kami untuk menghidupi iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau hidup bersandar daripada pengertian dan pikiran kami sendiri. Kamu bersandar sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengadakan semua di luar daripada apa yang kami duga, di luar daripada apa yang kami pikirkan. Berkaryalah ya Tuhan.
Berkaryalah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan yang ambil alih hidup kami Bapa. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Kamu menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang berhasil mempertahankan imannya, mereka berjalan dengan iman. Kami juga mau seperti mereka Tuhan. Engkau yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami untuk menghidupi iman kami setiap hari dari hari ke hari Bapa. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan Tuhan senang melihat kami umat-Mu melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Sertai jemaat-Mu yang beraktivitas, apapun kegiatan mereka. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Tuhan yang membuat berhasil apa yang dikerjakan, dan percaya hidup kami ada dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.